para ikhwan dan akhwat di mana saja berada, yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Yang semuanya senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang sempurna, dimudahkan, dilimpahkan rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dipenuhi segala hajat kebutuhan dunia dan akhirat untuk hajat pribadi maupun keluarga besar. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang usaha dimajukan usahanya, yang dagang dilariskan dagangannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Kita selalu dibentengi dan diingatkan oleh guru kita, jangan keluar rumah sebelum punya wudhu. Niatkan wudhu itu untuk sholat di awal waktu. Dan jangan keluar rumah kecuali dengan kaki kiri. Ini yang selalu diulang oleh guru kita. Karena pada sesungguhnya guru kita sedang membentengi murid-muridnya daripada sifat qalbu, yaitu lahwun. Huruf keempat dalam bulan Dzulqa'dah. Lahwun adalah pangkal dari goflah. Dan goflah adalah penyakit yang terdapat pada hati karena diakibatkan oleh segala macam-macam hiburan, macam-macam kesenangan, macam-macam permainan yang membuat seseorang lalai dari kewajiban dan tugasnya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Dan orang yang lalai tidak akan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Antara yang lebih penting dan yang mesti ditinggalkan. Mana urusan dunia, mana urusan akhirat. Dia tidak bisa bedakan. Jadi, orang yang lahwun, yang goplah itu tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia. Orang yang terlalu fokus pada kesenangan-kesenangan material, harta, dan kedudukan di dunia. Sehingga lupa dengan tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu meraih kebahagiaan di akhirat. Untuk meraih keridhaan Allah. Untuk meraih cintanya Allah. Jadi orang yang lahwun, orang yang goflah, cenderung terperdaya oleh tipu daya dunia. Yang sesungguhnya kesenangan-kesenangan dunia hanyalah sementara dan akan lenyap
dalam waktu cepat atau lambat. Harta itu penting. Anak juga penting. Pekerjaan penting. Pangkat, jabatan juga penting. Tetapi semuanya itu jangan sampai melalaikan diri dari mengingat Allah. Karena mengingat Allah itu yang sesungguhnya sangat penting di atas kepentingan segalanya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu syai'in laisa min zikrillah lahwun wala'bun." Setiap sesuatu yang tidak diiringi dengan zikir kepada Allah itu dinilai permainan dan sendak gurau. Jadi harus kita garis bawahi. Setiap sesuatu yang tidak diiringi dengan zikir kepada Allah itu, maka dinilai permainan dan sendak gurau. Banyak orang yang sibuk pergi pagi, pulang malam, dengan alasan bermacam-macam. Ada yang mencari nafkah, ada yang berbisnis, ada yang bekerja. Banyak sekali alasannya. Tapi tanpa diiringi dengan zikir, sesungguhnya mereka itu sedang bersendak gurau. Berdagang tanpa zikir sedang sendak gurau. Bekerja di kantor tanpa zikir menjadi sendak gurau. Bahkan bukan hanya itu. Ketika dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia menunaikan ibadah haji, tanpa disertai zikir, hanyalah lahun wala'bun. Berkeluarga, mengurus anak, sibuk dengan pekerjaan, sibuk menghitung harta, bangga dengan jabatan, bangga dengan pangkat, sedangkan kewajiban dari Allah dia tinggalkan. Ini akibat daripada lahun yang menyebabkan kegoflahan, lalai, lupa. Kalau sesungguhnya dia itu ada sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah. Ada orang yang betul-betul mengerjakan perintah Allah, yang taat kepada Allah. Terlihatnya dia menunaikan perintah Allah. Tetapi itu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Pikirannya tidak fokus. Ini yang digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Munafikun, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Hai orang-orang yang beriman, orang yang beriman lagi nih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan dirimu
dari mengingat Allah. Maka kalau anak-anaknya, keluarganya, hartanya, pekerjaannya dapat menghalangi dirinya dari mengingat Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Kita lihat banyak orang yang miskin. Dengan miskinnya itu, dia selalu ingat kepada Allah. Tetapi ketika dia kaya, malah sebaliknya. Dia justru lalai kepada Allah. Maka bagi orang yang seperti ini, miskin itu lebih baik daripada dia kaya raya. Bagaimana Allah berfirman, Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, menumpuk-numpuk harta, membangun rumah, bertingkat, berkendaraan mewah, tapi melalaikan, nah, melalaikan sampai masuk kepada kubur. Ini al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi bermegah-megahan kadang-kadang itu dapat melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Karena apa? Karena kelalaian itu sangat berbahaya. Kalau kita sudah lalai, kita lupa kepada Allah, maka sesungguhnya ada satu sifat kerugian yang sangat besar. Lalu siapa orang yang memiliki hati yang selalu ingat kepada Allah? Orang yang tidak dilalaikan oleh anaknya. Orang yang tidak dilalaikan oleh hartanya. Jawabannya adalah orang yang memiliki nur ma'rifatullah. Cahaya ma'rifat kepada Allah yang dipancarkan ke dalam kolbunya oleh Allah. Sehingga dia mampu, dia bisa membedakan mana yang lebih penting, mana yang lebih utama. Jadi orang yang tidak dilalaikan oleh harta, oleh anak, oleh pekerjaan, oleh jabatan, itu adalah orang yang memiliki nur ma'rifatullah. Itu orang yang memiliki nur ma'rifatullah ini adalah orang yang telah mendapatkan hak talqin zikir. Sebab talqin zikir itu adalah menghidupkan ruh, menghidupkan hati yang telah mati. Menyembuhkan ruh atau hati yang sakit. Membangunkan ruh atau hati yang sedang tidur. Maka dikatakan orang yang telah mendapatkan hak talqin zikir itu adalah yang telah diantarkan kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Jadi talqin zikir itu adalah mengantarkan ruh seorang hamba Allah kepada Allah.
luar biasa. Jadi kalau orang yang telah mendapatkan, orang yang memiliki makrifat kepada Allah, mereka tetap berniaga. Mereka bekerja, berdagang, bekerja sesuai dengan profesi mereka. Ada yang tukang ojek, ada yang tukang sayuran, ada yang menjadi tukang ikan asin, ada yang menjadi guru, menjadi dosen. Jadi apapun profesi mereka, tapi mereka tidak lupa untuk berzikir kepada Allah. Apabila datang panggilan sholat, mereka sambut dengan sukacita. Bahkan sebelum waktunya, dia sudah berada di atas sajadah. Sesuai dengan apa yang dibimbingkan, apa yang diajarkan oleh guru mursyid. Ini bukti orang yang telah memiliki cahaya ma'rifat di dalam kalbunya. Senantiasa kita semuanya dapat memelihara apa yang telah diajarkan, apa yang telah dimasukkan ke dalam kalbu kita. Karena sesungguhnya kita ini hidup di atas dunia tidaklah langgang, tidaklah selamanya. Kapan saja waktunya kita akan dipanggil untuk kembali pulang. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Berkah segalanya, semuanya, selamanya. Bisa di saya Muhammad Abdul Ghazafullah Matluh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi